Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Galeri Virtual Gerabah Malo. Galeri ini dipersembahkan oleh kelompok Bojonegoro. Di sini, Anda akan menjelajah kearifan lokal dalam buatan gerabah tradisional yang masih bertahan hingga saat ini di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Kelompok ini terdiri dari mahasiswa yang melakukan observasi dan praktikum langsung di lapangan yang beranggotakan Afikatus Zahro dengan akhiranim 049 dan Firna Rostadewi dengan akhiranim 050. Pada ruangan ini, kami mengajak Anda menelusuri sejarah gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo. Sentra Gerabah Malo telah berdiri sejak puluhan tahun lalu, diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu, gerabah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti menyimpan air, memasak, hingga wadah untuk upacara adat. Saat ini, selain sebagai alat fungsional, gerabah juga menjadi produk seni dan edukasi yang memperkenalkan nilai budaya lokal. Keberlangsungan tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat Malo mampu menjaga warisan leluhur sembari terus berinovasi di tengah perubahan zaman. Di balik ini adalah peta menuju sentra gerabah, yaitu Jalan Panji RT 6 RW 3 Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini menjadi pusat produksi sekaligus tempat edukasi tentang gerabah. Beralih ke dinding lainnya, inilah pemanfaatan dari gerabah. Nah, di sini masyarakat Malo memproduksi beragam jenis gerabah seperti wajan, kendi, cobek, kendil, celengan, dan juga vas bunga. Nah, salah satu karya yang unik adalah celengan harimau yang besar. Itu bisa dinaiki hingga beban 70 hingga 100 kg. Terkait dengan proses pembuatan gerabah itu sendiri, proses pembuatan gerabah dimulai dari pengambilan tanah liat, kemudian pembentukan, pengeringan, pembakaran, hingga pengecatan, di mana setiap tahap dikerjakan dengan ketelatenan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di samping ini, terdapat sains masyarakat. Teknik yang digunakan masyarakat terdiri dari 3 teknik, yaitu teknik cetak, anjun, dan juga manual. Kemudian gerabah dijemur selama 3 hingga 5 hari di bawah sinar matahari, lalu dibakar di ruangan terbuka dengan jerami, kayu, dan juga sekam selama 6 hingga 8 jam. Selain sains masyarakat, pasti ada sains ilmiah juga. Nah, di sini sains ilmiah dari gerabah ini adalah proses ini mencerminkan prinsip difusi kalor dan juga gas ideal. Pengeringan yang perlahan menjaga keretakan, sementara pembakaran bertahap menghindari tekanan uap berlebih. Inilah bukti bahwa tradisi masyarakat juga mengandung nilai-nilai sains. Selanjutnya kita akan menuju bagian infografis. Di sini terdapat infografis eksperimen pengeringan yang telah kami lakukan sebagai bagian dari observasi ilmiah kami. Pengujian ini mengonfirmasi bahwa teknik lokal memiliki efisiensi tinggi dalam proses pengeringan, mendukung ketahanan produk. Isi di infografis eksperimen pengeringan gerabah oven vs sinar matahari terdapat dari tujuan hingga hasil dan kesimpulan. Selanjutnya, kita berjalan menuju bagian dokumentasi observasi yang kami lakukan secara langsung di daerah tersebut. Sebelum kita simak wawancara dari pemilik gerabah Malo, kami akan menunjukkan beberapa dokumentasi yang telah kami ambil dan potret dari observasi dan kunjungan yang kami lakukan. Lanjut, kita simak wawancara eksklusif bersama Kak Gofur, yaitu pemilik dari Pusat Edukasi Gerabah Malo. Beliau menjelaskan pentingnya regenerasi, inovasi desain, serta komitmen melestarikan budaya dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat dan pelajar. Isi dari video wawancara yang kita cantumkan ini dari proses pembuatan gerabah hingga proses pemasaran gerabah itu sendiri. Jadi di sini Kak Gofur menjelaskan bagaimana gerabah itu dibuat, bagaimana proses pemasarannya dan lain-lainnya. Yang
yang merupakan suatu kearifan lokal budaya yang dimiliki oleh Bojonegoro. Setelah kita melihat dokumentasi dan hasil wawancara yang kami lakukan, kita menuju ke bagian lembar kerja mahasiswa. Di sini kita melihat lembar kerja mahasiswa hasil praktikum dan observasi kami. Ini merupakan integrasi dari pendekatan saintifik, budaya, dan edukasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran kontekstual. Terdapat rumusan masalah, hipotesis, data, analisis data, pembahasan, dan rekomendasi. Kita lanjut berjalan menuju dokumentasi proses pembuatan salah satu gerabah. Di sini kita mendokumentasi salah satu contoh gerabah, yaitu kendil, yang biasanya masyarakat di sana menggunakannya untuk wadah ari-ari bayi. Di ruang dokumentasi ini kita akan menyaksikan proses pembuatan kendil untuk ari-ari bayi, di mana mencerminkan sebuah bentuk gerabah yang makna budaya dan spiritualnya dalam tradisi Jawa di daerah tersebut. Di sini terdapat beberapa dokumentasi dan video proses pembuatannya. Di sini yang pertama ada pembentukan dari segumpalan tanah yang sudah dicampur dengan pasir. Langsung lanjut ke proses pembuatannya dengan menggunakan teknik putar. Dan setelah itu kita mendokumentasi sebuah proses juga, di mana proses ini menjelaskan dari awal pembuatan kendil hingga akhir proses pembuatannya, yang dimana terdapat dokumentasi foto tumpukan kendil yang telah dibuat. Setelah melihat dokumentasi proses pembuatan kendil, kini kita tiba di dinding etno SSI, yaitu titik penghubung antara pengetahuan lokal masyarakat dengan sains modern. Disinilah kita menyoroti relevansi sosial budaya, efisiensi energi, dan ketahanan produksi yang dimiliki oleh sistem produksi gerabah Malo. Selanjutnya, sebagai penutup tur kita hari ini, mari lihat keterkaitan gerabah Malo dengan nilai-nilai SDGs, di mana pada poster pertama ada SDGs 7, energi bersih dan terjangkau, poster kedua SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang terakhir SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Gerabah Malo bukan hanya warisan budaya, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti tur galeri virtual Gerabah Malo bersama kami. Semoga perjalanan ini membuka wawasan dan rasa cinta kita terhadap kearifan lokal yang kaya makna dan potensi. Sampai jumpa di kunjungan selanjutnya.